Tidak terasa hari ini kita telah berada di penghujung atau hari yang terakhir di tahun 1437 Hijriah. Yang hari ini kita berada di akhir tahun bulan Zulhijjah 1437 Hijriah, yang insyaallah hari esok kita akan memasuki tahun baru 1 Muharram 1438 Hijriah. Ketika bertambah tahun berarti bertambah usia kita, bertambah umur kita. Dengan demikian berarti berkuranglah amal yang akan kita lakukan, karena jatah hidup kita sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu mari kita selalu berfikir apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita persiapkan buat bekal, terutama kehidupan kita yang hakiki, kehidupan yang abadi, kehidupan orang-orang yang beriman yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kehidupan mereka bukan hanya di dunia ini, namun ada kehidupan yang kekal abadi. Itulah kehidupan akhirat. Persis seperti satu cerita, ada seorang pemborong memiliki seorang pekerja yang jujur, pekerja yang ulet, sehingga pemborong ini sangat sayang dengan pekerja ini. Ia bekerja sudah puluhan tahun, sehingga jasanya kepada pemborong ini sangat besar dan tidak bisa dibalas. Tiba-tiba satu hari, pekerja yang disayangi oleh pemborong ini mengajukan cuti ataupun mengajukan surat berhenti. Pemborong ini pun heran kenapa dia harus berhenti. Maka dia pun mengungkapkan alasan, saya berhenti karena ingin waktu-waktu saya ini saya peruntukkan bagi keluarga saya. Karena selama ini habis waktu itu untuk bekerja, sehingga tidak ada tersisa untuk keluarga. Saya ingin lebih fokus dengan keluarga. Karena alasan ini, maka pemborong ini tidak bisa untuk memaksa pekerja yang sangat baik ini. Lalu pemborong ini mengatakan, baiklah, istilahnya panggil Pak D. Pak D boleh berhenti dengan syarat buatkan rumah yang terakhir untuk saya. Setelah selesai rumah ini, Pak D boleh meninggalkan dan boleh berhenti bekerja dengan saya. Akhirnya pekerja ini diberikan kebebasan untuk mengambil seluruh peralatan-peralatan dan bahan-bahan untuk membangun sebuah rumah yang diharapkan inilah rumah yang terakhir. Maka pekerja ini pun dengan merasa gembira, lalu dia pun mengerjakan rumah yang terakhir ini. Karena dia ingin cepat selesai, karena dia ingin mencapai targetnya, maka akhirnya dia membuat rumah ini pun dengan asal-asalan. Dibangun fondasi dengan asal-asalan, dibangun tiangnya gitu juga. Yang seharusnya 6 bulan selesai, 1 bulan selesai. Setelah itu dia pun menghadap kepada pemborong, katanya, wahai Tuan, ini kunci rumah terakhir yang Tuan untuk amanahkan kepada saya sudah selesai. Maka diterimalah kunci oleh pemborong. Ketika itu pemborong itu pun berkata, wahai Pak D, Pak D sudah lama bekerja dengan saya. Jasa Pak D sungguh sangat besar. Saya tidak bisa membalas bagaimana kebaikan Pak D ini.
Maka karena jasa Pak D itu, ini kunci saya serahkan ke Pak D. Rumah itu saya hadiahkan untuk Pak D. Terbayanglah oleh pekerja ini bagaimana rumah yang telah dia bangun itu. Dia bangun dengan asal-asalan. Dia bangun dengan tidak sempurna, yang hari ini rumah itu menjadi tempat tinggal dirinya dan keluarganya. Ada tumbuh rasa penyesalan, namun penyesalan itu tidak berguna lagi, karena kunci rumah itu sudah diserahkan kepada dirinya. Beginilah hidup ini. Hari ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal, untuk bekerja, untuk kita meraih kehidupan yang jauh lebih hebat dan besar di akhirat. Dan mencarinya, membuatnya itu di atas permukaan bumi ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang Allah inginkan kepada kita, buatlah amal dengan ikhlas, buatlah amal dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Kita diperintahkan sholat, buatlah sholat itu yang terbaik, buatlah sholat itu yang betul-betul bermanfaat serta mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sholat yang Allah inginkan? Dalam Al-Quran dijelaskan, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Buatlah salat itu dengan khusyuk, salat itu dengan khudu, sesuai dengan rukunnya, bacaannya, sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amal itu syaratnya 3 baru diterima oleh Allah. Yang pertama harus ikhlas, dan amal itu tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ikhlas. Yang kedua, amal itu ada contoh. Ketika amal itu tidak dicontohkan, maka ia sungguh akan tertolak. Syarat yang ketiga adalah iman. Tanpa iman, maka orang yang beramal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu, mari kita persiapkan amal. Apakah kita hari ini sudah membayangkan kira-kira surga kita, kira-kira kuburan yang akan kita tempati, kira-kira di padang mahsyar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak, sudah tergambarkah dalam benak kita bagaimana nasib kita saat itu? Subhanallah. Kalau dulu para sahabat banyak menangis di dalam kehidupan ini, karena mereka tidak mampu untuk membayangkan bagaimana dirinya bisa berhadapan dengan keadaan seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan surga, yang tidak ada jaminan untuk kita terbebas daripada api neraka? Maka untuk itu, mari kita buat program untuk hidup kita lebih berkah, terutama dengan hadirnya Muharram 1438 Hijrah ini. Hijrah artinya berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Kalau dulu berhijrah, berpindah dari satu tempat yang sulit untuk taat kepada Allah kepada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu perintah yang wajib, karena ini adalah peristiwa yang besar yang memisahkan antara iman dan kufur. Maka Allah perintahkan untuk hijrah saat itu. Namun makna hijrah yang sesungguhnya hari ini adalah perpindahan dari satu kondisi keadaan kita yang mungkin amal kita belum sesuai dengan apa yang diingini oleh Allah, maka kita berpindah hijrah menuju kepada amal yang lebih baik.
amal yang betul-betul bernilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita buat program di awal 1438 Hijrah ini. Kita programkan dari waktu kita 24 jam Allah berikan kepada kita. Berapa menit kita bisa khusyuk berhadapan dengan Allah? Berapa menit kita ini tahan untuk duduk bersama Al-Quran? Subhanallah ya. 24 jam Allah inginkan kepada kita minimal 1 jam lah, atau 1 juz lah, kita itu bersahabat dengan Al-Quran, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan nanti. Kenapa? Karena ini perintah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran ini, karena sungguh Al-Quran ini satu-satunya yang kelak di hari kiamat akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong, akan menjadi benteng bagi orang-orang yang menjadikan dirinya hari ini sahabat dengan Al-Quran. Maka sungguh merugi kalau sampai hari ini diberikan sehat oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, namun diri kita belum sempat untuk menjadi sahabat Al-Quran. Siapa yang akan menjadi sahabat kita kelak ketika kita berada yang tiada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu saya menasihati diri saya pribadi dan kita semua, mari kita buat program-program atau rencana-rencana yang matang. Untuk beruntung itu harus rencana programnya itu hebat, sudah terencana dengan rapi. Pernahkah kita merencanakan untuk hidup di alam kubur? Bagaimana rumah kita di sana? Siapa teman kita di sana? Di mana kita membuat teman dan rumah itu saat hidup sekarang ini, bukan setelah mati nanti. Untuk itu jangan kita terlalaikan dengan kehidupan dunia ini yang penuh dengan tipu daya belaka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu daya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah. Tidak adalah kehidupan dunia ini kecuali hanya seperti sebuah permainan yang ada gamenya. Semua permainan itu ada gamenya. Begitu juga dengan kehidupan dunia ini. La'ibu walah, dan juga seperti senda gurau saja. Senda gurau itu ada batasnya, ada waktunya. Dan itu senda gurau itu yang indah itu hanya sebentar. Kalau hidup ini terus 24 jam bersenda gurau, maka kehidupan itu tidak nyaman. Kehidupan itu akan menjadi stres. Maka untuk itu kita jangan sampai hidup kita ini sia-sia. Allah sudah berikan kesempatan itu, namun kita lalaikan kesempatan yang berharga ini. Kita berharap mudah-mudahan tahun 1438 Hijrah ini hendaknya lebih baik dari tahun-tahun yang telah kita lewati. Sebab kita tidak pernah tahu kapan Allah akan menentukan, kapan Allah akan menjemput, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan diri kita ini. Ada orang yang sedang tidur meninggal. Subhanallah. Kemarin ketika saya mengajar di UIN, ada beberapa orang mahasiswa masuk kelas minta sumbangan bagi orang tua temannya yang meninggal. Lalu saya tanya, di mana orang tuanya meninggal? Di Rengat. Kenapa? Tidak ada apa-apa, dia sehat. Ketika tidur, paginya sudah tidak ada lagi. Meninggal dalam keadaan tidur. Dan kita pun tidak tahu bagaimana diri kita ini akan berakhir. Maka untuk itu, ketika tidur itu kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, kan itu. Terutama dengan membaca Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan malam itu adalah malam yang terakhir dan kita dicatat beriman kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tutup hayat kita, tidur kita malam itu dengan kalimat Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ini adalah ucapan yang sangat besar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat untuk kita ambil hikmah, dapat untuk kita ambil pelajaran yang besar, sehingga kita semuanya tidak terlalaikan dalam hidup ini, dan hidup kita lebih berarti dan lebih berkah karena kita pandai untuk menjaga dan mengatur waktu-waktu kita. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.